Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Mubarak, NIM 202.101.030021. Saya mahasiswa di Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas C2, di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang keefektifan organisasi, yang mana dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya, pendekatan, dan cara menentukan keefektifan lembaga pendidikan. Sebelum lebih jauh membahas tentang keefektifan organisasi, kita harus mengetahui tentang efektivitas terlebih dahulu. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai beberapa arti, antara lain 1. Ada efeknya. 2. Membawa hasil, berhasil guna atau usaha tindakan, dan mulai berlaku. Dari kata itu muncul kata keefektifan yang diartikan dengan tindakan dengan keadaan berpengaruh, hal terkesan, kemanjuran, dan keberhasilan. Efektivitas merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara atau peralatan yang tepat. Efektivitas diartikan sebagai pedoman kata yang menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan. Dengan kata lain, bahwa suatu usaha dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut telah mencapai tujuannya. Efektivitas merupakan adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas yang dituju. Selanjutnya, dijelaskan bahwa efektivitas adalah berkaitan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan. Efektivitas di sini mengandung tolak ukur. Dengan melihat beberapa definisi dari efektivitas dari slide sebelumnya, maka dalam rangka mencapai efektivitas kerja atau efisiensi, haruslah dipenuhi syarat-syarat ataupun ukuran sebagai berikut. Yang pertama, kegunaan, yakni agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya yang luas. Karena apa? Suatu rencana harus disertai dengan kefleksibelan, stabil, berkesinambungan, dan sederhana. Yang kedua, ketepatan dan objektivitas. Maksudnya, semua rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah sudah jelas, apakah sudah ringkas, apakah sudah nyata, dan apakah sudah akurat. Jadi harus teliti. Yang ketiga di sini ruang lingkup, yakni perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan, kepaduan, konsistensi. Kelengkapan di sini segala yang sudah dilengkapkan, disediakan dan sebagainya. Dan juga harus kepaduan, kesatuan pikiran dan sebagainya. Dan juga konsistensinya, ketepatan dan kemantapan dalam bertindak. Keempat di sini ada efektivitas biaya. Dalam hal ini efektivitas biaya menyangkut waktu, usaha, aliran emosional. Jadi harus dilengkapi lah, agar dapat sesuai dengan rencana. Yang kelima ada akuntabilitas ya. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau kelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat, baik secara vertikal maupun horizontal. Selain itu, strategi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat
sampai pelaksanaan program. Terdapat dua aspek akuntabilitas di sini. Yang pertama, tanggung jawab atas pelaksanaan. Kedua, tanggung jawab atas implementasinya. Yang keenam di sini persyaratan yang ada atau tolak ukurnya dari efektivitas di sini, ketepatan waktu. Yakni suatu perencanaan, perubahan-perubahan yang terjadi harus sesuai dengan waktunya. Setelah panjang lebar tadi membahas efektivitas, maka lanjut saya akan menjelaskan tentang keefektifan organisasi. Keefektifan organisasi menurut Gibson, Ivaševič, dan Donnelly adalah konsep yang sangat luas, mencakup sejumlah komponen-komponen konsep, baik jangka pendek seperti produksi, efisiensi, dan kepuasan, dan juga jangka menengah, yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan pengembangan, serta pertumbuhan, dan juga yang jangka panjang, atau dalam kata lain, survive. Generalisasi keefektifan dari slide sebelumnya menunjukkan bahwa organisasi akan lebih efektif apabila kelompok-kelompok informal, kebutuhan-kebutuhan individu, dan tujuan-tujuan birokrasi berperan secara bersama atau saling berfungsi secara optimal satu sama lainnya. Jadi harus berfungsi secara optimal satu sama lainnya yang didukung oleh variabel teknologi, perkembangan lingkungan, kesempatan baik, kecakapan perorangan, dan motivasi yang kuat. Efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Jadi, pengertian efektivitas kinerja organisasi adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dilakukan atau dikerjakan oleh setiap individu secara bersama-sama. Organisasi yang efektif adalah organisasi yang di dalamnya terdapat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan harapan dan kemampuan mencapai hasil yang diharapkan oleh sebuah lembaga. Ini berlaku untuk semua organisasi, termasuk lembaga sekolah, khususnya lembaga sekolah untuk kemudian dikenal dengan istilah sekolah efektif. Pendekatan-pendekatan organisasi di sini ada 3, yakni pendekatan sumber, pendekatan proses, dan juga pendekatan sasaran. Yang dimaksud dengan pendekatan sumber, yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non-fisik, yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang dimaksud pendekatan proses adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari sebuah kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Dan yang ketiga yakni pendekatan sasaran, di mana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil yang sesuai dengan rencana. Stier mengemukakan bahwa efektivitas bersifat abstrak. Oleh karena itu, hendaknya efektivitas tidak dipandang sebagai keadaan akhir, akan tetapi merupakan proses yang berkesinambungan dan perlu dipahami bahwa komponen dalam satu program saling berhubungan satu sama lain dan bagaimana berbagai komponen ini memperbesar kemungkinan berhasilnya sebuah program. Untuk memenuhi keefektifan organisasi secara umum, ada 4 pendekatan menurut Krakauer, yaitu 1. Keefektifan dipusatkan pada hasil atau pencapaian tujuan. 2. Penekanan pada spesifikasi prosedur pengembangan organisasi yang konsisten secara aktual terhadap kebutuhan yang dikelola administrator atau manajemen proses. Yang ketiga,
menggambarkan proses internal dengan mempertegas hubungan antara personel organisasi atau bisa disebut iklim organisasi. Dan yang keempat, keserasian hubungan di lingkungan organisasi maupun di luar berbagai organisasi. Tadi dalam slide sebelumnya menjelaskan tentang ini juga. Jadi organisasi yang efektif adalah organisasi yang di dalamnya terdapat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan harapan dan kemampuan mencapai hasil yang diharapkan oleh sebuah lembaga. Ini berlaku untuk semua organisasi, termasuk lembaga sekolah. Khususnya lembaga sekolah untuk kemudian dikenal dengan istilah sekolah efektif. Jadi sudah disebutkan tadi bahwa ada kata-kata sekolah efektif. Sekolah efektif memiliki karakteristik kepemimpinan instruksional yang kuat, dedikasi atau performansi guru yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan dan pengembangan akademik, pemantauan atas kemajuan belajar dan hasil siswa, dan hubungan sekolah dengan keluarga jadi saling mendukung sehingga siswanya mencapai hasil belajar yang ditargetkan pada bidang kejawaban dasar dibuktikan dengan angka tes yang standar. Persyaratan utama mencapai keefektifan organisasi menurut Ewell dan Lisenski adalah memahami cara-cara yang berbeda di mana suatu organisasi bisa bersifat efektif. Karenanya pemimpin organisasi tidak hanya mengidentifikasi dimensi-dimensi kritis kinerja lembaga saja, tetapi juga memobilisasi organisasi ke arah keefektifannya. Iklim organisasi juga mempengaruhi motivasi, performansi, dan kepuasan kerja. Karena motivasi, performansi, dan kepuasan kerja merupakan sebagian komponen keefektifan organisasi. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa iklim organisasi berpengaruh langsung terhadap keefektifan organisasi. Hanya sedikit sekali organisasi yang dapat memaksimalkan keefektifan sesuai dengan pengertian yang sebenarnya. Secara filosofis, lembaga yang efektif dapat dicapai karena semua pada dasarnya dapat mempelajari mata pelajaran yang ditetapkan. Jika model dan implementasi pengajaran dilaksanakan dengan baik dan tepat. Konsep keefektifan merupakan suatu konsep yang luas, tetapi keefektifan itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari organisasi dan memiliki arti yang begitu penting bagi suatu organisasi. Keefektifan lembaga pendidikan tidak luput dari peran manajemen di dalamnya. Manajemen bisa dibilang efektif jika sumber daya atau sarana dan prasarana dipergunakan secara sadar dan sesuai perencanaan sebelumnya, guna menghasilkan barang atau jasa dengan mutu tertentu serta tepat pada waktunya. Jadi harus, karena sudah dijelaskan tadi bahwa tolak ukur dari efektivitas yakni tepat pada waktunya. Ayat yang menjelaskan tentang organisasi yakni terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa penciptaan manusia yang beraneka ragam ditujukan untuk saling mengenal, dan proses pengenalan membutuhkan sebuah interaksi sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Al-Hujurat ayat 13. Sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.